Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai hadis tentang ilmu yang beranggotakan Minhatul Maula, kemudian Nelly Humairo dan Neng Zenit Khairunisa. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Neng Zenit. Untuknya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang ilmu. Yang pertama, tentang keutamaan ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu kalima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ilmu juga dapat dipahami sebagai pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Contohnya adalah ilmu akhirat, yang berarti pengetahuan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan di akhirat atau yang berhubungan dengan kehidupan setelah manusia mati. Contoh lainnya yaitu ilmu akhlak, yang berarti pengetahuan tentang tabiat manusia. Selain itu, selain contoh yang tersebut tadi disebutkan, masih banyak berbagai macam ilmu yang lainnya. Nah, ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim. Karena dari ilmu, manusia dapat mengetahui hakikat kebenaran. Oleh sebab itu, kedudukan ilmu dalam pandangan Islam, menurut ulama, berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah wajib. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW pada suatu ketika melihat setan berada di pintu masjid, Rasulullah menanyai kepadanya, "Apa yang engkau perbuat di sini, wahai iblis?" Berkata si iblis, "Saya hendak mengacau sembahyangnya itu pria. Saya hendak mengacau sembahyangnya itu pria yang sedang sembahyang, tapi takut dari orang yang sembahyang itu, padahal ia sedang beribadah. Saya hendak mengacau sembahyangnya itu pria yang sedang sembahyang, tetapi takut dari pria itu yang sedang tidur." Kata si iblis. Kembali bertanya Rasulullah, "Kenapa engkau tidak takut dari orang yang sembahyang itu, padahal ia sedang beribadah dan menghadap Tuhan, dan takut dari orang yang sedang tidur dan tidak sadar itu?" Jawab si iblis, "Karena orang yang sedang sembahyang itu adalah orang yang bodoh, mudah sekali untuk dikacau. Sedang orang yang tidur adalah orang alim yang sewaktu-waktu bila ia sadar dari tidurnya dapat menggagalkan usaha merusak dan mengacau saya terhadap orang bodoh itu," jawab si setan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Naumul alimi khairum min ibadatil jahil." Yang artinya, sesungguhnya tidurnya orang alim lebih baik dari ibadahnya orang bodoh. Nah, berikut beberapa keutamaan ilmu, yaitu yang pertama, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Lalu keutamaan ilmu yang kedua, yaitu ilmu dapat sebagai sarana untuk mendapatkan diri dan takut kepada Allah. Hal ini sesuai dengan surat Al-Fatir ayat 28. "Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur." Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.
Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah SWT sebagai Sang Maha Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah SWT. Keutamaan ilmu yang ketiga yaitu orang berilmu dimudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu yang keempat yaitu orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah SAW bersabda. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyatin wa ilmi yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lah." Yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tentang kedudukan para ulama. Beberapa perkataan para sahabat mengenai keutamaan orang yang berilmu, sebagaimana dinukil oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adab Talim wal Muta'alim sebagai berikut. Sufyan bin Unainah radhiyallahu an berkata, "Arfa'un nasi indallahi munzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama." Yang artinya kedudukan tertinggi manusia di sisi Allah adalah para nabi dan ulama, yaitu orang yang berilmu. Sebagaimana hadis di atas dapat diketahui betapa luhur kedudukan orang yang berilmu, maka tidak heran para ulama terdahulu menghabiskan sebagian besar waktunya demi melestarikan ilmu, terutama ilmu syariat Islam. Bahkan di antara syariat Islam, bahkan di antara mereka ada yang rela tidak berkeluarga demi mengabdikan diri sepenuhnya untuk ilmu. Misalnya Ibnu Jarir At-Tabari, seorang mufasir dan sejahrawan, Zamakhsyari, seorang mufasir dan teolog, Imam Yahya bin Syaraf ad-Din An-Nawawi, seorang ahli hadis, Ibnu Taimiyah, dan sebagainya. Mereka mendedikasikan dan mengabdikan diri untuk melestarikan ilmu, sehingga sejarah mencatatkan sebagai orang-orang alim yang mempengaruhi dunia Islam. Bersabda Rasulullah SAW, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Yang artinya, kelebihan seorang alim atas orang yang beribadah seperti kelebihanku di atas orang yang terendah daripada kamu. Berkata Al-Hasan radhiyallahu an, pada hari kiamat tinta para ulama ditimbang bersama darah para syuhada, maka lebih beratlah timbangan tinta para ulama dari darah para syuhada. Rasulullah SAW ditanya, "Amal apakah yang terfadhal wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Mengenal Allah." Karena amal sedikit akan berguna bila disertai ilmu, tetapi amal yang disertai kebodohan tidak akan berguna. Maka dapat diketahui bahwa ilmu itu lebih mulia dari ibadah. Karena seorang hamba harus beribadah dengan disertai ilmu. Kalau tidak, maka ilmunya tidak berguna laksana abu diterbangkan oleh angin. Rasulullah SAW bersabda, "Qiyamud dunya bi arba'ati asya. Awwalahuma bi ilmil ulama'i, wa tsani bi adil umara, wa tsalitsu bi sakhawatil awliya, wa rabi'u bi da'watil fuqara." Yang artinya, tegaknya dunia dengan 4 perkara. Yang pertama ilmunya para ulama, adilnya para umaro, yaitu pemerintah, dermawannya para orang kaya, dan doanya orang-orang fakir miskin. Karena kalau tidak karena ilmunya para ulama, binasalah orang-orang yang bodoh. Dan kalau tidak karena kemurahan orang-orang kaya, binasalah orang-orang fakir miskin. Dan kalau tidak karena doanya orang fakir miskin, binasalah orang kaya. Dan kalau tidak karena adilnya para umaro, pemerintah, akan saling membunuhlah manusia sebagaimana serigala mencampur kambing. Selanjutnya akan dilanjut oleh Meli. Selanjutnya yaitu tentang mencari ilmu dan mengamalkannya.
Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat." Yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap umat Islam, laki-laki maupun perempuan. Hadis yang lainnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Rawahu Tirmidzi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar masuk mencari ilmu maka termasuk fi sabilillah, ya kembali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mempermudah jalannya ke surga. An Sa'barah radhiyallahu anhu qala, "Man talaba al-ilma kana kafaratan lima mabum." Sa'barah radhiyallahu anhu berkata, siapa yang menuntut ilmu maka menjadi penebus dosa yang telah lalu. Menuntut ilmu adalah belajar itu suatu keharusan bagi setiap manusia. Karena kalau dengan belajar, seseorang itu bisa berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Selain itu, dengan belajar akhlak atau tingkah laku seseorang bisa berubah dari buruk menjadi baik, atau ada perubahan tingkah laku dari seseorang itu. Seseorang yang telah belajar, kalau sudah terdapat perubahan tingkah laku dalam dirinya. Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang berilmu adalah orang yang adil. Orang yang berilmu disamakan kesaksiannya dengan kesaksian Allah dan para malaikatnya. Orang yang berilmu memberikan sumbangsih yang besar dalam mentransfer ilmu kepada generasi selanjutnya dan lain sebagainya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mausu ila an ilmi fakatamahu jima yaumal qiyamati bil jamin minnar." Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ditanyai mengenai suatu ilmu lalu tidak menjawab tapi ilmunya disimpan karena takut atau tidak bisa menjalankannya, maka di hari kiamat akan dikendalikan dengan kendali api neraka. An Abi Sa'id radhiyallahu qala, "Man 'allama ayatan min kitabillahi aw baban min 'ilmin anma Allahu ajrahu ila yaumil qiyamah." Abu Sa'id RA berkata, siapa yang mengajar satu ayat dari kitab Allah atau satu bab dari ilmu agama, maka Allah akan menumbuhkan pahalanya hingga hari kiamat. An Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala, "Man 'allama ilman falahu ajru man 'amila bihi wa la yanqusu min ajril 'amil." Mu'adz bin Anas kata, siapa yang mengajar ilmu agama, maka ia mendapat pahala orang yang mengamalkan ilmu itu dan tidak mengurangi pahalanya orang yang beramal berbuat soleh. Seseorang yang telah mempelajari dan memiliki ilmu, maka yang menjadi kewajibannya adalah mengamalkan segala ilmu yang dimilikinya. Sehingga ilmu menjadi ilmu yang manfaat, baik manfaat bagi dirinya sendiri ataupun manfaat bagi orang lain. Agar ilmu yang kita miliki bermanfaat bagi orang lain, maka hendaklah kita mengajarkannya kepada mereka. Mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang lain berarti memberi penerangan kepada mereka, baik dengan lisan, atau dengan melaksanakan sesuatu amal dan memberi contoh langsung di hadapan mereka. Selanjutnya penyampaian dan pengajaran ilmu. Ketika Rasulullah menjelaskan materi pembelajaran, ia menjelaskannya dengan penjelasan terbaik dan mudah dipahami. Bisa jadi untuk materi tertentu ia mengulangi penjelasannya lebih dari sekali, sehingga murid yang mendengarkan mudah memahami materi pembelajaran. Persaksian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berikut. Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasridul kalami kasardikum hadza kana kalamu fasla yubayyinahu yahfazuhu kullama sami'ahu. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak menyajikan materi pembelajaran sebagaimana yang kalian lakukan bertele-tele. Penjelasannya tegas dan mudah ditangkap, sehingga siapapun yang mendengarkannya mudah menghafalkan atau memahami materi pembelajaran tersebut. Qala Abdullahi inni la akhbaru bimajliskum wa fama yamna'uni an akhrujal ilaikum illa karahiyatu an
an umillakum wa inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yadakhawaruna bil mau'idati fil ayyami karahata samati alaina. Abdullah bin Mas'ud, saya berkata, saya telah diberitahu oleh seseorang tentang majelis kalian. Saya tidak datang untuk mengajar ke majelis tersebut karena khawatir membosankan kalian. Sesungguhnya dalam proses pembelajarannya dalam jeda waktu tertentu diisi dengan pemberian motivasi atau wa'idhah untuk menghindari kebosanan dalam proses pembelajaran. Ballighu anni walau ayatan wa hadithu an bani Israila wala kharaja wa man kadzaba bi'amidan falyatabawwa maq'adahu nar. Dari Abdullah bin Amr bin radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan dari aku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah tentang Bani Israel. Kamu tidak berdosa bila menceritakannya, dan barang siapa yang membuat kebohongan kepadaku dengan sengaja, maka hendaklah bertempat di tempat duduknya di neraka. Jadi paparan Nabi cukup jelas dan tegas dalam proses pembelajaran hingga audien atau muridnya yang mendengarkan tidak perlu bertanya lagi materi yang dipresentasikan. Dan tidak ada kesulitan bagi mereka untuk menangkap paparan tersebut. Penyampaian materi oleh Nabi dalam pembelajaran dapat ditangkap dan dicerna oleh murid-muridnya dengan mudah, sehingga siapapun peserta didiknya dari strata sosial manapun, mereka tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran Nabi. Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, mengajarkan beberapa ayat kepada mereka dengan cara menjelaskan makna-maknanya. Mereka memahami makna dan kandungannya serta menerapkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan praktis. Setelah mengamalkan kandungan ayat yang dikajinya dalam kehidupan praktis, dia mengkaji ayat yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maula. Untuk selanjutnya adalah adab ilmu bagi pengajar, pelajar, dan dalam majelis ilmu. Yang pertama, pengajar. Niat yang ikhlas. Ini Abi Hasin Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang diniatkan. Diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua hadis sahihnya yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Kemudian, adab daripada guru yang kedua, seorang guru harus memperlihatkan kebaikan, simpati, dan bahkan empati kepada muridnya, serta memperlakukan mereka laksana anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "An Abi Hurairah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ana
Innama ana lakum mithlul walidihi. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku bagimu seperti orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam An-Nasai dan Ibnu Hibban. Seorang guru dalam mengajarkan ilmunya mempunyai niat dan tujuan untuk melindungi para muridnya dari siksa api neraka. Sementara tugas kedua orang tua menyelamatkan anak-anaknya dari kesengsaraan hidup di alam dunia ini. Tugas seorang guru lebih berat daripada kedua orang tuanya. Bahkan seorang guru adalah ayah yang sejati bagi murid-muridnya. Jika seorang ayah menjadi sebab atas keberadaan anak-anaknya pada kehidupan dunia yang fana ini, maka seorang guru justru menjadi sebab bagi bekal kehidupan murid-muridnya yang kekal di akhirat nanti. Dengan demikian, menjadi wajar apabila seorang murid tidak dibenarkan untuk membeda-bedakan antara hak guru dan hak kedua orang tuanya. Sebab lantaran ajaran para guru, ruhanilah seorang murid mengetahui dan ingat akan kehidupan akhirat. Yang ketiga, mengajarkan ilmu secara berkala. An Syaqiqin qala, kunna julusan inda babin Abdillah bin Mas'ud nantadiruhu famarra bina Yazid bin Muawiyah an-Nakhai faqulna a'limhu bimakanina fadakhala alaihi falam yalbath an kharaja alaina Abdullah faqala inni akhbaru bimakanikum fama yamna'ni an akhraja ilaikum illa karahiyatu an umillakum. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyami makhafatas samati alaina. Dari Syaqiq, ia berkata, kami duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an untuk menunggunya. Begitu Yazid bin Muawiyah an-Nakhai melewati kamu, kami katakan, beritahu dia bahwa kami sudah ada di tempat. Yazid pun masuk untuk menemui Abdullah bin Mas'ud. Tidak lama kemudian Abdullah keluar untuk menemui kami. Ia berkata, aku telah diberitahukan keberadaan kalian, namun tidak ada yang membuatku enggan keluar untuk menemui kalian selain karena aku ingin membuat kalian bosan. Tidak ingin membuat kalian bosan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada kami secara berkala dalam hitungan hari-hari karena khawatir membuat kami jenuh. Hadis riwayat Bukhari 6511, Muslim 2821, Ahmad 377, dan dari Abdullah bin Mas'ud riwayat At-Tirmidzi 2855. Yang keempat, memudahkan pembahasan dalam pembelajaran. An Anas bin Malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yasirru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tanaffaru wa kana yuhibbu takhfifi wa taysiri 'alan nas. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, permudahkanlah dan jangan kau persulit, dan bergembiralah dan jangan bercerai-berai. Dan beliau suka pada yang ringan dan memudahkan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang kedua ada adab sebagai pelajar atau murid. Yang pertama, niat dalam mencari ilmu. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yutasawwiru bi suratin a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyat min a'malil akhirah wa kam min amalin yutasawwiru bi suratin a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam membentuk amalan keduniaan, tetapi karena didasari dengan niat yang baik atau ikhlas,
maka menjadi atau tergolong amal-amal akhirat. Kemudian banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam membentuk amalan akhirat. Tetapi karena didasari niat yang buruk atau tidak ikhlas, maka menjadi atau tergolong amal-amal dunia. Niat pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas mengharap ridho Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya, dan orang lain menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan. Jangan sampai memiliki niat supaya dihormati masyarakat untuk mendapatkan harta dunia atau agar mendapat kehormatan di hadapan pejabat atau lainnya. Kemudian yang kedua ada menghormati dan menghargai guru. Haddatsana Harunu, haddatsana Ibnu Wahbin, haddatsani Malik bin Khair Az-Zayadi an Abi Qabil al-Ma'afiri an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarhamu saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Qala Abdullah wa sami'tuhu ana min Harun. Telah menceritakan kepada kami, Harun telah bercerita kepada kami, Ibnu Wahab telah bercerita kepadaku, Malik bin Al-Khair Az-Ziyad dari Abu Qabil Al-Ma'afiri dari Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak pula mengerti hak seorang yang alim. Abdullah berkata, saya mendengarnya dari Harun. Hadis riwayat Ahmad. Di sini terdapat 3 pesan penting yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan pertama adalah perintah Rasulullah untuk menghormati orang yang lebih tua. Pesan kedua adalah mengasihi orang yang lebih muda. Dan pesan ketiga adalah menghormati dan menghargai orang yang alim. Dalam hal ini adalah sosok seorang guru. Kemudian yang ketiga ada memilih ilmu. Ta'allamu minal ilmi ma syi'tum. Wa wallahi la tu'ti jazaa'a bi jam'il ilmi hatta ta'ammalu. Rawahu Abul Hasan. Belajarlah kalian semua atas ilmu yang kalian inginkan. Maka demi Allah tidak akan diberikan pahala kalian sebab mengumpulkan ilmu sehingga kamu mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Hasan. Yang ketiga ada adab dalam majelis ilmu. Membaca Al-Quran. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsuna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan turun atas mereka ketenangan, akan menyelimuti mereka rahmat, menaungi mereka malaikat-malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang B, memilih teman yang soleh dan berkualitas. An Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi shalih wal jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kibri fahamilul miski imma ay yuhtiyaka wa imma an tabta minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kibri imma ay yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Muttafaqun alaih.
dari Abu Musa radhiyallahu an dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan teman yang solih, baik dan buruk atau jelek adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Maka penjual minyak wangi akan memberikan aroma yang harum dan baik. Sedangkan pandai besi itu bisa membakar pakaianmu atau meninggalkan aroma yang tak sedap. Muttafaqun alaih. Yang C, melarang seseorang mengeluarkan seseorang dari tempat duduknya. Hadatsana Hasan bin Ali, akhbarana Abdul Razak, akhbarana Ma'mar an Zuhri an Salim an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakum ahadukum akhahu min majlisihi thumma yajlisu fihi qala wa kana ar-rajulu yaqumu li Ibni Umar fala yajlisu fihi. Al-Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abdul Razak mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian membangunkan saudaranya dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat itu. Sahih Bukhari 6270 dan Muslim. Yang D, yang pertama dapat tempat duduk, dialah yang paling berhak mendapatkannya. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Khalid bin Abdullah Al-Wasiti, an Amri bin Yahya, an Muhammad bin Yahya bin Habban, an Ammah, Wasir bin Habban, an Wahbin bin Khudzaifah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ahaqqu bimajlisihi wa in kharaja li hajatihi thumma 'ada fa huwa ahaqqu bimajlisihi. Qutaibah menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdullah Al-Wasiti menceritakan kepada kami dari Amr bin Yahya, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya Wasir bin Habban, dari Wahab bin Huzaifah, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu lebih berhak atas tempat duduknya sendiri jika ia keluar untuk suatu keperluan, ia lebih berhak atas tempat duduknya itu. Sahih Al-Irwa. Kemudian yang E, mengucapkan salam kala datang dan pulang. An Ali bin Abi Thalib qala yujzi 'anil jama'ah idza marru ay yusallim ahaduhum wa yujri'u 'anil julusi ay yarudda ahaduhum. Qala Abu Dawud rafa'ahu Al-Hasan bin Ali an Ali 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata, jika jamaah lewat, maka yang memberi salam cukup seorang dari mereka. Dan bagi orang-orang yang duduk, cukup satu dari mereka yang membalas salam. Abu Dawud mengatakan Hasan bin Ali meriwayatkan secara marfu dari Ali, dari Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian selanjutnya yang F, duduk di bagian paling belakang bila majlis sudah penuh. An Jabir bin Samrah qala kunna idza atayna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, jika kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang dari kamu duduk hingga acara usai. Sahih At-Tirmidzi. Kemudian yang G ada bergeser. Ada sana Suwaidun, akhbarana Abdullah, akhbarana Usamah bin Zaid, hadatsani Umar bin Syu'aib, an abihi, an Abdullah bin Amrin, an
Yang genel. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lirrajuli ay yufriqu baina thnataini illa biidnihima. Suwaid menceritakan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Usamah bin Zaid menceritakan kepada kami, Amr bin Shu'aib menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dihalalkan seseorang memisahkan tempat duduk dua orang kecuali dengan seizin keduanya. Hasan Sahih Al-Mishkah. Kemudian yang H, memilih tempat duduk yang teduh. An Buraidah, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha ayyu qa'ada baina dhilli wasyamsi. Dari Buraidah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang duduk antara bayang-bayang dan sinar matahari. I, pindah tempat bila ngantuk atau pergi berwudu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila salah seorang di antara kalian mengantuk di dalam masjid pada hari Jumat, maka hendaklah pindah ke tempat yang selain dari itu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Yang J, dilarang mendengarkan pembicaraan lain selain keterangan guru. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bermimpi yang belum pernah dilihat sebelumnya, maka akan dibebankan padanya untuk mengikat antara dua rambut kecil dan tidak akan pernah dilakukannya. Dan barang siapa memperdengarkan hadis suatu kaum atau kelompok, dan kelompok tersebut tidak menyukainya atau bahkan lari daripada khobar tersebut, maka akan diguyurkan pada telinganya al-unuq pada hari kiamat. Dan barang siapa menggambar, maka akan dibebankan padanya untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut, tapi dia tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari. Yang K, dilarang berbisik-bisik. Hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash qala wa haddatsani Ibnu Abi Umar hadatsana Sufyan anil A'mash an Syaqiq an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasatun fala yatanajasnani duna sahibihima. Wa qala Sufyanu fi hadithihi la yatanajasnani duna salis fa inna dzalika yuhzinuhu. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al-A'mash, dia berkata, Ibnu Abu Umar menceritakan kepadaku, Sufyan menceritakan kepada kami dari Al-A'mash, dari Syaqiq, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian sedang bertiga, maka yang dua tidak boleh berbisik dengan membiarkan kedua teman mereka. Sufyan berkata dalam hadisnya, janganlah dua orang berbisik dengan meninggalkan orang yang ketiga. Sesungguhnya hal itu dapat membuatnya sedih atau menyakitkan hatinya. Sahih Ibnu Majah dan muttafaq alaih. Kemudian selanjutnya ada tidak memotong pembicaraan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di suatu majelis, sedang beliau lagi bercakap-cakap tentang suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab dan menyela dengan bertanya, kapan itu kiamat? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meneruskan pembicaraannya sampai selesai. Maka sebagian ada yang mendengarkan dan membenci orang penanya tersebut. Sebagian yang lain berkata, bahkan tidak mendengarkan sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai berbicara. Kemudian Rasulullah bertanya, di manakah si penanya tentang hari kiamat tadi? Lantas dia berkata, di sini ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Bila amanat sudah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Lantas orang yang tadi bertanya, terus bagaimana disia-siakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bila suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya dilarang duduk seperti duduknya orang Yahudi atau meletakkan tangan kiri di punggung. Ani Syarid bin Suwaid qala marlabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha wa qad wada'tu yadi yusra khalfa dhahri wattakatu ala al-yatayadi faqala ataq'udu qi'datal maghdubi alaihim. Siapa ini? Wattaka'u. Bacaannya itu wattaka'u. Wattaka'u. Ya, Wattaka'u. Ya. Wattaka'u ala al-yatayadi faqala ataq'udu qi'datal maghdubi alaihim. Dari Asy-Syarid bin Suwaid, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melintas di hadapanku dan aku tengah duduk seperti ini. Aku meletakkan tangan kiriku di belakang dan bersandar pada bagian belakang tanganku. Maka beliau bersabda, apakah kamu mencontoh duduk orang-orang Yahudi? Sahih Hijab Al-Mar'ah. Selanjutnya, hindari jalanan lalu lalang manusia atau pengunjung yang datang terlambat. Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tanzilu ala jawadi tariqi wa la taqdu 'alaiha al-hajat. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian singgah pada sisi jalan dan jangan pula kalian membuang hajat di sana. As-Sahihah. Kemudian menutup majelis dengan membaca doa kafaratul majelis. An Abdullah bin Amrin bin atakallamu bihinna ahadun fi majlisihi inda qiyamihi thalatha marrat illa kufira bihinna anhu wa la yaqulunna fi majlisi khairin wa majlisi dzikrin illa khutima lahu bihinna alaihi kama yukhtamu bil khatami 'ala as-sahifah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, ada beberapa kalimat yang mana tidak akan datang kepada salah seorang dari kalian bila membacanya 3 kali saat berdiri, kecuali dihapuskan dosa-dosanya. Dan tidak ada orang yang mengucapkan saat menutup suatu majelis yang baik dan majelis zikir kecuali menutup dengannya. Sebagaimana ditutupnya suatu lembaran dengan stempel atau segel. Maha suci Allah dan saya memujimu, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau, dan saya memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Kemudian selanjutnya ada hilangnya ilmu. Dalam hadis disebutkan bahwa tanda dekatnya waktu kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan di tengah-tengah umat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Anas bin Malikin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna min asyratis sa'ah ayurfa'il ilmu wa yathbital jahlu wa yushrabal khamru wa yadharuz zina." Sahih Bukhari raqmul hadis 80 wa sahih Muslim raqmul hadis 8. Walafdzul Bukhari. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, sedangkan kebodohan tetap ada. Khamr diminum dan perzinaan nampak. Pada hadis di atas dijelaskan bahwa tanda kiamat adalah hilangnya ilmu. Kiamat di sini artinya umum. Sesungguhnya kiamat dalam arti
khusus adalah kehancuran diri seseorang jika ia tidak memiliki ilmu. Ketiadaan ilmu juga membawa kehancuran bagi kehidupan dunia secara umum. Kehancuran ini diperparah dengan semakin langkanya kaum yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Padahal kehadiran ulama menjadi pelita di tengah-tengah umatnya. Dalam sabda Nabi juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu secara keseluruhan sekaligus, akan tetapi mencabutnya dengan kepergian ulama. Orang alim atau ulama adalah tempat penyimpanan ilmu sekaligus pengajar yang secara sukarela dan ikhlas memberikan ilmunya kepada siapapun. Maka kematiannya adalah lenyapnya tempat penyimpanan ilmu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yaqbidul ilmu intiza'an. Ilma. Innallaha la yaqbidul ilma. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi, walakin yaqbidul ilma biqabdil dhama'i hatta idza lam Halo. Wah, itu lihat lagi tulisannya, kayak salah tulis deh kamu itu. Ulama'i. Jangan salah baca. Ya, maaf Pak. Biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi alimu takhadan nas lam yabqa, bukan lam yubqi. Ada baca lam yubqi. Lam yabqa. Lam yabqa alimun ittakhadan nasi ru'saan juhalan. Ru'asaan juhalan. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rahul Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil ilmu dengan mencabutnya dari para hambanya, namun Dia mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga jika tidak disisakan seorang ulama, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka tersesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencabut ilmunya dengan cara memanggil satu persatu ulama yang ada di muka bumi, sehingga tidak terasa pada manusia bahwa ilmu Allah satu persatu telah hilang. Hilangnya ilmu Allah ini bertanda bahwa waktu kiamat sudah dekat, di mana banyak para wanita sudah banyak kehilangan rasa malu, banyak maksiat, banyak maksiat yang diperlihatkan. Semua yang diharamkan oleh agama sudah menjadi suatu hal yang lumrah. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, tuntutlah ilmu walau lelah sehingga kelak kau tidak merasakan pahitnya kebodohan. Baik, sekian presentasi dari kami. Silakan bagi yang mau bertanya, bagi yang mau menanggapi, atau mau yang menambahkan. Silakan. Silakan. Siapa mau duluan? Jangan tidur ya, tadi sudah disampaikan loh hadisnya oleh pemakalah tadi. Kurnia jangan tidur. Bismillah, aku mau nanya. Halo Pak. Bangun. Melek dulu Pak. Ya silakan. Pemakalah mau nanya boleh nggak? Pemakalah. Boleh, silahkan. Ya, boleh, silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Konita Maulidia. Saya ingin bertanya konteks lebih lanjut perihal tidurnya seorang muslim itu. Dan kalau dari segi sains itu kan kalau orang dewasa diharuskan tidur minimal 6 sampai 8 jam gitu, itu baiknya.
Nah, kalau di Islam sendiri kayak gimana sih sebenarnya? Saya pernah dengar juga hadis mengenai mengurangi tidur gitu. Itu gimana korelasinya? Apakah kalau ya kayak gitulah. Bisa dipahami nggak sih makalah? Iya, bisa, Kon. Ya. Oke, Ya. silakan yang kedua. Silakan yang kedua siapa? Silakan yang lain. Habibah, udah masuk belum dia? Jangan-jangan masih tidur lagi. Pagi gitu. Siapa, Pak? Ya, silakan. Ya, kamu. Silakan bertanya. Yuk, silakan. Siapa lagi? Ini yang terkait dengan aktivitas kita ini ya. Hadis-hadisnya yang sedang kita bahas. Terkait dengan Mau aktivitas bertanya, kita. Oke, silakan. Siapa itu? Miftah. Mau bertanya pemakalah. Iya, Miftah. Di bagian adab menuntut ilmu, di bagian dilarang duduk seperti duduknya orang Yahudi itu, kan katanya tidak boleh duduk ketika duduk terus tangan kiri di belakang bersandar ke belakang tanganku itu. Boleh dijelaskan nggak kalau misalnya sekarang itu gimana? Agak kurang ini ya, kayak aktivitas ini tuh gimana gitu. Kan katanya nggak boleh kayak Yahudi meletakkan tangan kiri ke punggung. Itu maksudnya kayak gimana ya kalau untuk zaman sekarang gitu. Karena masih kurang paham sih maksudnya gimana dari hadis ini. Bisa dipahami tidak ya pertanyaan saya ke makalah. Oke, silakan yang ketiga. Siapa lagi? Baru 2 orang. Ini ada 36 orang di sini. Silakan yang lain. Neng Asri, silakan. Nafa, silakan. Siapa lagi tuh? Mutiara. Kurnia. Oke, sembari ditunggu jawabannya apa pertanyaan lain, silakan dijawab dulu. Pertanyaan pertama tadi dari siapa tadi itu? Kurnia mau nanya, silakan. Dari Konita, Pak. Konita, Pak. Oh, Konita. Tadi pertanyaan pertama tadi apa tadi? Tidur, Pak. Ya, tidur. Gimana kalau menurut kacamata medis sekarang, konteks sekarang, pengetahuan sekarang, tidur itu katanya untuk dewasa itu 8 jam. Itu yang benar bagaimana itu? Kalau nggak salah nanti ada pembahasan hadis-hadis tentang tidur ya? Ada nggak di silabusnya? Siapa Jelita? Sebentar, Pak. Mbak lihat di silabus. Oh, kalau nggak salah ada. Kalau nggak salah ya, seingat saya. Coba buka dulu. Nggak ada, Pak, tentang tidur. Oke, nah, kalau gitu kita jelaskan sekarang. Iya. Ya, silakan dijawab dulu makalah. Mana konteksnya dengan kekinian? Konteksnya kekinian pada terus tuntunan saya dulu waktu kalau nggak salah semester 2 ya kalau nggak salah, ketika saya masuk di mata kuliah metodologi tafsir itu di awal-awal saya pernah sampaikan masalah itu. Seingat saya, atau mungkin di kelas lain. Online, Pak. Hah? Pas sudah online. Pas sudah online ya? Pas sudah online, Bapak sempat ngebahas juga, tapi belum ngebahas tentang jamnya. Ya. Silakan, dijawab dulu makalah. Gimana itu? Kita ngikutin itu atau ngikutin apa? Ngikutin hasil penelitian para ahli kesehatan atau ngikutin alanya
yang tuntunan apa yang disampaikan oleh Rasul? Langsung jawab yang melamun. Ya Pak. Meliola gimana? Kalau dulu saya tuh pernah dengar Pak, tapi maksudnya nggak ada keterangan hadis yang jelas Pak. Tapi gini, kalau misalkan kita ngikutin Neng Zenit, Neng, ya, kamu di mana sih sekarang? Lagi di, kenapa Pak emang Pak? Kampung. Kamu di Ciputat atau di kampung? Di Jakarta. Kok putus-putus gitu suaranya? Masa sih Pak? Iya. Saya aja yang putus-putus, apa yang lain juga dengerin ya? Putus-putus. Berarti benar kan? Berarti bukan saya aja berarti. Masih putus-putus nggak Pak? Saya matiin kamera ya. Saya lagi di jalan masalahnya. Enggak, silakan Zenit. Masih putus-putus nggak teman-teman? Ya, silakan jawab. Enggak putus-putus Enggak, Kak. Udah. Iya, kalau saya tuh nyimpulin saya Pak, cuma saya nggak ada hadis atau dalil yang benar-benar itu Pak. Cuman dulu saya pernah dibilang sama kayak saya. Nah, kalau misalkan kita ngikutin yang 8 jam itu tuh kayak sebenarnya itu tuh dari Yahudi kalau nggak salah gitu. Jadi bukan Yahudi juga kan, kesehatan kan katanya gitu. Cuman kalau menurut Islam itu tuh standarnya tuh 3-4 jam. Karena zaman dulu aja para ulama kalau tidur tuh, bahkan saya lupa siapa ulamanya, ada yang tidur pakai batok kelapa. Itu tuh batok kelapa dijadiin bantal. Jadi kalau misalkan nyenyak, jatuhkan kepalanya, bangun lagi kayak gitu. Jadi memang menurut Islam tuh jangan terlalu banyak tidur gitu. Yang lain bisa nanggapin? Ada yang bisa nanggapin? Ada yang mau ini pertanyaan wanita, silakan. Man talabal ula sahirul layal, dalam sebuah pepatah itu. Siapa yang menginginkan kemuliaan, ya begadang malam. Tapi begadangnya tuh jangan begadang yang apa ya? Begadang yang apa yang tidak positif ya. Iya, begadang dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ilmu. Ya. Saya dulu kalau salah pernah cerita ya. Silakan kalau kalian lihat ada sebuah kitab tuh bagus banget tuh kitab itu. Itu namanya Al-Yaumun Nabi ataupun An-Nabiyul Yaum. Ya. Itu menceritakan bagaimana keseharian Rasul. Rasul itu bangun tuh jam berapa, tidur Rasul bagaimana, makan Rasul itu bagaimana. Itu menarik gitu apa bukunya. Tapi sayangnya masih berbahasa Arab ya. Ya. Saya belum menemukan kitab terjemahannya. Rasul itu tidur itu. Jadi berbicara tentang tidur itu bukan berbicara tentang berapa banyaknya. Ya, berbicara tentang tidur itu bukan berbicara berapa jamnya. Ya. Nah, berbicara tentang tidur itu ya berbicara tentang kualitas tidur. Ya, Rasul itu makanya ada waktu-waktu yang dilarang bertidur kan. Ya, Rasul itu tidak suka tidur sebelum Isya, ya pada maghrib sampai Isya itu Rasul tidak suka tidur antara itu. Dan tidak suka bangun antara itu kecuali kalau ada keperluan. Ya, Rasul pada Isya itu biasa tidur. Ya, bangunnya ya sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kalau kita mulai malam itu misalnya jam 6, misalnya anggap kita mulai jam 6 lah. Atau sekarang itu kita anggap pas maghrib lah. Berarti pertengahan malam itu jam berapa? Hitung. Tengah malam itu jam berapa? Halo? Jam 12 kali, Pak. 12. Iya, kira-kira apa jam segitulah, jam 12 atau jam 11. Ya, Rasul jam 11 itu sudah bangun. Bangun ya aktivitas banyak lah, ya, antara ibadah dan sebagainya. Nanti ketika menjelang waktu kalau di Indonesia itu waktu imsak. Ya, waktu imsak Rasul tidur lagi, tapi tidurnya nggak lama. Itu kalau andai kata yang melakukannya kurnia itu pasti dia bablas sampai jam 12 siang. Ya. Sebentar aja ketika azan ya bangun Rasul. Nah, nanti tidur lagi itu.
Ya tidur apa? Tidur antara waktu imsak di Indonesia itu kan kisaran waktunya kan cuma sekitar 15 menit itu. Ya 15 menit bangun tidur sebentar, ada yang kadang-kadang tidur banget. Kadang-kadang ya cuman tidur ayam kalau bahasa ini dalam Indonesianya. Tidur ya cuman baring-baring doang. Nah, bangun. Ya, saya berbicara tentang bagi penuntut ilmu itu ya banyak tidur itu nggak baik gitu. Karena banyak para ulama itu ya yang tadi Imam Syafi'i tadi contoh yang disampaikan oleh Neng Zenit tadi ya Imam An-Nawawi itu paling enggaknya dalam sehari itu mendatangi guru itu 13 guru kan. Ya sehingganya tidurnya pun dengan harus berani dengan ketidaknyamanan lah dalam menuntut ilmu itu. Ya. Jadi ilmu pengetahuan lah, tapi kalau bicara tentang kalau kita tabrakan, kalau kita adu dengan hadis Rasul dengan apa yang dipraktikkan oleh Rasul sunnah ya. Sunnah Rasul yang dipraktikkan Rasul ya mana yang akan kita dulukan? Ya, orang menuntut ilmu banyak tidur ya nggak akan jadi itu. Ya, akan jadi itu. Jadi ntar dulu ketika bertemu dengan pendapat ataupun penelitian yang akan menyatakan seperti ini ya dikaji dulu lah. Kaji dulu apa benar atau enggak. Ya, dilihat dalam pandangan Islam bagaimana. Nah, itu ya Konita ya. Ya. Ya, Pak. Ya, bahkan kalau itu banyak tidur justru nggak dapat apa-apa. Bayangkan seorang penuntut ilmu anak di pesantren tidur yang pernah di pesantren ya itu kita tidur di pesantren itu jam berapa coba? Paling cepat tuh jam 10, paling cepat jam 4 udah bangun lagi ya nggak? Jam 4 udah bangun lagi, jam setengah 4 udah bangun lagi. Coba hitung, itu cukup 8 jam itu. Wanita pernah di pesantren kalau wanita? Pernah, Pak. Pernah. Ya. Enggak, bukan masalah yang nggak enaknya sih, Pak. Kalau dulu juga tidurnya juga paling nggak sampai 5 jam gitu. Cuma setelah rajin olahraga gitu diajarin kayak tentang tidur yang cukup. Iya, makanya berbicara tentang minimal 6 jam lah gitu. Itu sebenarnya gimana gitu, Pak? Enggak, berbicara tentang tidur itu bukan berbicara tentang berapa lamanya. Ya, tapi kualitas tidurnya. Ya kan, makanya Rasul itu ngajarin kualitas tidurnya. Ya makanya gini, kalian baca artikel yang ditulis oleh Pak Zaidul Akbar itu. Ya, tidur itu kalau sudah jam yang paling baik itu antara jam 10 sampai jam 11. Ya, kalau sudah jam 11 ya tidur, bangun pun setelah itu enggak masalah. Ya, jadi adapun pendapat para orang-orang luar sana ahli kesehatan dan sebagainya tidur 6 jam, 8 jam dan sebagainya itu dari aspek ijaz ya hadis Rasul itu memiliki mukjizat tersendiri ya mukjizat tersendiri dan itu sudah dan itu dipraktikkan oleh Rasul sendiri. Ya nyatanya Rasul sehat-sehat aja ya jelang sampai umur 63 tahun masih mempersiapkan dirinya untuk dan pasukan untuk berperang itu sehat-sehat aja ya jadi begitu ya itu wanita ya bolehlah itu pendapat tapi kita sebagai sebagai santri sebagai pelajar sebagai muslimin ya harus harus contoh banyak sekali ada dua aspek kehidupan yang sekarang itu diracunin oleh ilmu Yahudi. Satu itu ilmu tentang psikologi, yang kedua itu ilmu tentang pendidikan. Ya, contoh ada ungkapan seperti ini. Jangan katakan jangan kepada anak. Pernah dengar nggak seperti itu? Tidak boleh mengatakan jangan. Pernah ya? Iya. Nah, itu seakan-akan kalau sering ya itu kalau seakan-akan kalau dilihat dari kacamata itu bijak banget itu. Tapi kalau ditabrakkan dengan Al-Quran, coba sebutkan ayat Al-Quran yang ketika menggunakan kata la itu yang diartikan dengan diartikan selain dengan jangan. Rata-rata di bahasa Indonesia kan diartikan dengan jangan kan? La tusyrik billah. Artinya apa itu Konita? Jangan syirik pada Allah kan? Syirik pada Allah.
la tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maruha, kan itu kan apa ayatnya? Ya, jangan kamu menongakkan wajahmu di depan manusia, jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Ya la taqrabu zina, ya dan lain-lain sebagainya. Itu rata-rata jangan semua. Kan begitu. Ya, kan begitu kan? Nah, itu pendapat-pendapat itu kita tuh jangan cepat silau dengan hal seperti itu. Ini kadang-kadang kesalahan para pendidik ini, kadang-kadang terlalu cepat silau, seakan-akan itu yang benar, ketika ditabrak dengan hadis Rasul itu mentah lagi. Ya, mentah lagi kan. Banyaklah itu diantaranya pendapat-pendapat ya di era-era modern ini ya terkait dengan ya, emang tugas kita tuh banyak tuh enggak. Ya, tugas maka hadis Rasul mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, kan. Yang paling baik di antara sebaik-baik manusia itu yang paling baik, yang paling bermanfaat, kan. Kalau kita itu dituntut untuk tidur aja, kapan bermanfaatnya? Ya, anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya. Makanya kita ukur sekarang, ya, apakah kita sudah bermanfaat buat orang lain, ya, buat keluarganya, buat adiknya misalnya, ataupun buat kakaknya, ataupun buat orang sekelilingnya. Ya, bagaimana Rasul sahabat ya akan banyak di antara sahabat itu ya, Masya Allah ya coba ada seorang sahabat itu yang tinggalnya jauh dari Masjid Nabawi juga, dari Masjid Rasul tuh jauh posisi tinggalnya, itu berangkatnya aja sudah 2 jaman, pulangnya 2 jaman. Kalau sholat subuh dia di rumah tuh mungkin jam 3-an. Ya, dia nggak mau melewatkan sholat berjamaah tidak bersama Rasul di masjid itu. Banyak lah kalau bercerita tentang ilmu-ilmu yang sudah diracuni oleh Yahudi itu banyak lah. Jadi begitu ya. Terus tadi yang terkait dengan duduk dengan meletakkan tangan di punggung ya. Itu maksudnya apa itu Pak Zainid? Iya Pak, kalau di sini kan tangan duduk yang bersandar pada tangan kiri gitu kan ya Pak. Gimana sih tadi? Ya pokoknya intinya itu duduk yang ini kan Pak, tangannya itu tangan kirinya tuh di belakang, terus disandarin ke belakang. Jadi gitu maksudnya Miftah, duduk yang seperti orang Yahudi. Tapi di sini pun ada penjelasannya Pak, hadis di sini juga enggak bilang ini tuh haram gitu, cuman mungkin maksudnya itu makruh gitu, lebih baik jangan dilakukan gitu. Arti begini, ini kan hadisnya dimasukkan oleh pemakalah dalam bab ilmu kan, ya itu bagian daripada adab. Kalau guru sedang menerangkan terus dia santai duduknya nggak serius, ya itu nggak baik. Ya. Hadis ini bukan kaitannya dengan haram ya, bukan keharaman, tapi dalam rangka berhadapan dengan ilmu ya. Kalau kalian tahu majelis Rasul itu kan tadi sedikit disampaikan oleh makalah tadi bahwa jangan duduk di tempat orang lain lalu lalang ya. Kalau kalian tahu majelis Rasul itu duduknya di bawah ya, Rasul itu berada di tengah-tengah. Kadang-kadang sahabat itu melingkari Rasul, kadang-kadang itu seperti duduknya itu kiri kanan, tengah-tengah itu kosong. Buat apa? Supaya kalau ada tamu yang datang ataupun Rasul yang keluar masuk dari majelis itu gampang, tidak melewatin sop-sop jamaah yang sedang mendengarkan. Ya, tengah-tengah itu. Ya. Jadi duduk dengan bersandar dengan tangan kiri belakang. Ini banyak sebenarnya duduk terus nyender dengan tangannya di belakang, ya tidak serius, ya itu menunjukkan kurang adab ketika belajar dengan seorang guru itu. Jadi paham ya saya duduk dengan bersandar, kemudian tangan kanan di belakang, terus dia bersandar dengan tangan kirinya. Maksudnya itu tangan kiri dia di punggung itu maksudnya. Berarti bukan hanya kayak gestur itu aja, tapi kalau misalnya sikap posisi kita pas menuntut ilmu itu kurang sopan, kurang beradab, itu juga termasuk ya Pak ya? Makanya kita kemarin sudah membahas ya. Ketika membahas tentang ilmu itu yang didulukan itu kan ya adab kan, ada adab menuntut ilmu.
Itu yang penting belajar yang penting ditekankan. Itu bagian daripada adab kan ketika berhadapan sama guru, ya setakzim mungkin lah berhadapan dengan ilmu itu. Alhamdulillah. Terima kasih pemakalah. Terima kasih Bapak. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Pemakalah izin bertanya. Di Siapa Jelita? pembahasan, iya, di penyampaian dan pengajaran ilmu kan biasanya nih kayak misalkan kita paham apa yang kita miliki ilmunya, misalkan ilmu ini kita ditanya gitu, soal kita paham tapi mau nyampeinnya tuh susah kan, kadang banyak orang kayak gitu ya, dia ngerti tapi dia susah nyampeinnya itu, jadi gimana ya, kayak jadi kan emang di sini kan baca Rasul ketika menyampaikan materi atau pelajaran ke murid-muridnya kan sangat jelas, terus pembahasannya cukup dimengerti murid-murid, sedangkan kadang nggak semua guru kadang kalau ngajar muridnya langsung ngerti gitu, jadi kayak penyampaiannya kurang tuh gimana ya? Kalau saya ngerti nggak kalian? Ngerti sih kalau Bapak, alhamdulillah. Ngerti Pak. Lagi jelas sekali kalau Bapak. Kadang kan soal guru saya di pondok dulu ada yang gitu. Jangan saya keluar nggak ngerti lagi kalian. Insya Allah ngerti Pak Bapak. Ya Konita ya. Nyindir Pak. Ya, ngerti Bapak ya Allah. Jelita itu lagi apa? Lagi nyindir saya sebenarnya itu. Enggak Pak, dulu di pondok. Saya dulu kan saya anak IPS ya. Anak IPA dulu sering ngeluh katanya guru fisikanya sering bikin gak paham terus gitu, nyampein materinya. Jadi kadang kalau lagi pergantian guru berarti begini, gitu. berarti begini. Guru IPA-nya berarti nggak nguasain materi. Orang tuh kalau nguasain materi bisa kok apa nyampe dengan baik itu. Berarti nggak nguasain materi dia. Tapi katanya beliau tuh emang udah jenius banget, apa katanya teman-teman saya. Mungkin saking jeniusnya jadi nyampein tuh jadi kayak beda gitu. Ya, masuknya ke murid-muridnya gitu, Pak. Iya. Sedih banget. Kadang kayak saya juga kadang mau misalkan ada yang nanya sama saya, tapi misalkan saya paham, tapi saya nyampeinnya tuh gimana ya biar dia tuh paham gitu. Kadang kan kita ada kendala kayak gitu, Pak. Ya kendala apa di lisannya ya. Kendala penyampaiannya, jadi kayak biar gimana ya biar dia paham gitu. Itu guru saya kayak gitu dulu di pondok. Sedih sekali kalau kita mendengarkannya. Oke, itu pertanyaan atau pernyataan itu Jelita? Pertanyaan sih Pak, maksudnya jadi tanggapan Bapak gimana ya? Kayak mungkin ada sedikit apa ya, saran gitu supaya kalau kita punya murid terus kita biar dipahaminya gampang sama murid-murid itu gimana gitu Pak? Pertama apa ya, yang penting harus ditekankan dulu itu dalam mengajar itu jangan bercita-cita membuat murid kita itu semuanya bisa semua. Itu pertama. Yang kedua, kuasain dulu materinya, kuasain dulu. Ya, makanya ada yang namanya perencanaan dalam apa kan, dalam pembelajaran kan, itu bagian daripada apa? Bagian dari apa? Dari persiapan dalam mengajar. Materinya dikuasain dulu. Makanya apa? Coba di masa 15 tahun Rasul di Makkah itu kan, itu sahabat itu kan dibuat bersabar terus. Maka yang namanya menuntut ilmu itu memang benar-benar harus sabar-sabarin kan. Sabar banget. Ya, tar dulu ngajak apa untuk menyampaikan dulu. Makanya di masa 15 tahun itu kan sahabat itu kan nggak banyak cerita. Ya, nggak banyak cerita, nggak banyak komen, ya disakitin ya sabarin aja. Ya itu kan apa sahabat itu. Ya, kuasai materinya. Ya, yang iya, keduanya. Bapak sabar ya Pak sama kita. Apa? Yang sabar ya Pak. Saya udah sabar dari dulu. Masya Allah. Paling ngomel dikit. Oke, itu ya. Dikuasai edukasi materi dulu. Materi ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan bidangnya lah. Ya, kemudian ya apa ya? Yang paling penting lagi itu memang
akhlak dan adab itu ya, ketika belajar itu ya, ketika bagaimana Anda memperlakukan guru itu dulu seperti itulah ada dulu mungkin nanti murid itu akan memperlakukan kita itu. Kuasain materi kuasain. Ada lagi silakan. Kita sudah jam berapa ini? 15 menit lagi ya? Iya Pak, baik. 15 menit lagi silakan. Pak, berkaitan dengan yang tadi kayaknya itu gimana ya Pak, kalau misalnya kata orang kan kita kalau misalnya menuntut ilmu itu tuh tergantung sama tergantung sama ilmunya juga gurunya gitu. Nah, kalau misalnya kita nih lagi nuntut ilmu tapi udah hilang respect atau nggak suka sama gurunya gitu, entah itu cara dia nyampein atau misalnya emang ada beberapa hal yang nggak kita suka gitu kan, itu tuh gimana ya Pak? Maksudnya apakah kita harus terus pertama pertama itu emang harus sabar dengan kadang-kadang begini ya, kadang-kadang begini Miftah, kamu kadang-kadang belajar itu bukan berbicara tentang berapa banyak yang kita pelajarin ya, tapi seberapa barokah ilmu yang kita tuntut itu ya. Tidak selamanya misalnya bertemu dengan guru yang susah nah di situ kita dituntut untuk untuk bersabar di sana itu pertama. Kemudian kadang-kadang hari ini mungkin kita nggak paham ya, 10 tahun ya 20 tahun yang akan datang kita tiba-tiba paham dengan apa yang disampaikan tersebut ya. Hindari hal-hal yang menyakitin perasaan seorang muallim, seorang guru, karena di situ letak apanya. Makanya lagi-lagi saya sampaikan, bicara tentang belajar untuk ilmu itu bukan bicara tentang seberapa banyaknya ilmu yang kita cari, tapi seberapa barokahnya ilmu itu. Ya, kadang yang kita pelajari sedikit tapi kok banyak ya kan gitu ya. Yang dipelajari sedikit tapi yang didapat tuh banyak. Itulah yang dirasakan di pesantren-pesantren lebih biasanya. Ya, pesantren-pesantren itu. Oke. Itu ya. Jadi respect sama guru tuh harus ya, mungkin kita nggak paham hari ini mungkin. Tapi bisa dengan cara tidak menyakiti guru tersebut, mungkin nanti bisa dibahas lagi dengan guru yang lain. Ya banyak cara lah. Ya, atau ya mungkin ya banyak cara bisa lakukan untuk hal seperti itu ya. Yang jelas jangan sampai seperti ini Miftah, jangan sampai gurunya yang kehilangan respect terhadap kamu ya. Kalau sudah guru yang kehilangan respect terhadap kamu, ya itu yang berbahaya, itu nggak akan dapat apa-apa nanti ya. Saya biasa kalau sudah saya nggak saya sampaikan kepada kelas. Lebih baik saya yang keluar atau kalian yang keluar. Itu ada. Ya, lebih baik saya yang keluar. Karena nggak ada manfaat sedikit pun kalau sudah seperti itu. Ya, nggak akan ada manfaat sedikit pun kalau sudah seperti itu. Jadi harus disabarin ya Pak. Soalnya kalau udah nggak suka gitu, udah ilmunya juga ikutan susah masuk. Nah itu dia, benar kan? Iya. Makanya yang ditata pertama itu kan ada adabnya, makanya inilah yang hilang dalam dunia pendidikan kita sekarang, terutama di dalam di dunia pendidikan bangku sekolah umum ya, itu yang hilang sekarang itu seperti itu ya, hal-hal yang hilang sekarang seperti itu. Pak, makasih banyak Pak. Tapi sama Bapak enak kok. Jangan-jangan kamu nyindir saya lagi? Enggak, Pak. Astagfirullah, enggak, Pak. Alhamdulillah. Sama Bapak mah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tercerahkan, Pak. Oke. Sip. Iya Pak, bahasanya juga nggak tinggi-tinggi banget. Jadinya enak dimengerti. Iya. Mudah dipahami. Kurnia ngomong Bapak seperti sedikit itu. Galak ya Pak. Kenapa? Kurnia ngomong seperti itu, dia ingin dapat nilai tinggi dia. Astagfirullahaladzim. Kan Bapak bilang Bismillah, ilmu nilai A. itu dengan barokah, bukan dengan nilai. Oke, benar. Pintar sekali kamu ya Kurnia ya.
Masya Allah, tabarakallah Pak. Kan muridnya Bapak. Oke. Itu ya lagi-lagi ya jangan kehilangan respect, jangan kehilangan respect di depan guru, karena itu penting sekali ya. Mungkin kita nggak suka dengan cara apanya, ya sabar-sabarilah di sana, sabar. Bagaimana banyak kisah siapa kalau mau kita kisahin terkait dengan bagaimana orang-orang dulu itu memperlakukan gurunya. Makanya Imam Ali itu mengatakan bagaimana ana abdun man 'allamani harfan, atau fasirtu lahu abdan, bahasanya apa kan? Ya, guru itu ya digaulin guru itu, didekatin. Maka Imam Syafi'i itu dalam diwannya kan ala lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsidiha bibayanin. Ketahuilah oleh kalian bahwa kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal yang harus kalian lakukan. Zakaun, kata Imam Syafi'i, kecerdasan, zakaun wa hirsun, dan ketamakan dalam ilmu, wa ijtihadun, kemudian wa bulghatun, ya, kemudian apa lagi, wa suhbatul ustadun, ya, mempergauli guru, mendekati guru itu penting sekali. Wa tuluz zaman, dan waktu yang panjang itu penting sekali. Ya, saya pernah cerita dulu kalau nggak salah ya tentang Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi itu salah seorang tabi'in ya. Tabi'in itu muridnya sahabat kan. Tapi Asy-Sya'bi ini termasuk tabi'in yang cerdas. Nah, termasuk tabi'in yang cerdas. Dia biasanya kalau tabi'in itu kalau ada sahabat, mereka tuh nggak berani ngomong biasanya. Tapi Asy-Sya'bi itu punya majelis sendiri, yang mana majelis itu diisi oleh banyak muridnya. Ya, beliau ketika ditanya oleh para muridnya, para sahabat yang lain, bagaimana Anda bisa mendapatkan kemuliaan ilmu seperti ini? Iya, Asy-Sya'bi itu saking cerdasnya, beliau mengatakan seperti ini. Saya itu ilmu yang paling tidak saya sukain itu katanya ilmu syair katanya. Ya, tapi kalau Anda minta saya untuk membacakan syair 30 hari 30 malam, saya akan bacakan syair tersebut tanpa ada pengulangan sedikit pun. Wah, itu kan luar biasa banget. Ilmu yang tidak dia sukain aja seperti itu. Karena ya, dia mengatakan seperti ini, binafil i'timad, salah satu syaratnya katanya. Ya, nggak gampang percaya diri, mengandalkan diri sendiri itu dalam belajar itu bukan karakter saya, kata Sya'bi itu. Ya, menyandarkan diri kepada Allah itu penting sekali. Binafil i'timad. Kemudian as-sabru kas-sabril jamad, ya, sabar seperti sabarnya benda mati. Ya, itu kursi, kasur yang kita tiduri, kalau ditidurin selama 40 hari 40 malam, itu kasur itu berontak Kurnia. Kamu tidur aja, pegel tahu katanya. Ada nggak gitu kasur itu? Kan nggak gitu. Sabar banget. Nah, gitu. Ya, penuntut ilmu itu harus sabar seperti itu. Ya. Apalagi wa asairu fil bilad, ya mendatangi guru, berjalan, ya, rihlah penuntut ilmu itu ya mencari guru. Yang terakhir itu ya baru wa bukuri ka bukuril ghurab, ya, bangun pagi itu penting sekali. Bangun pagi bagi penuntut ilmu itu hal yang paling penting sekali. Jadi begitu ya. Ada lagi, silakan. 7 menit lagi. Mau nanya lagi boleh nggak, Pak? Silakan, Wanita. Tadi perihal rihlahnya penuntut ilmu yang mencari guru gitu, Pak. Misalnya kayak perempuan ke kuliah ke luar negeri, menurut Bapak gimana, Pak? Maksudnya kalau dari segi relevansinya sama sekarang gitu. Enggak masalah. Ya, keadaan sekarang kan dengan keadaan dulu kan berbeda. Apakah dulu ada itu kenapa perempuan hal-hal yang harus diecamkan terlebih dahulu sebelum pergi ke luar negeri gitu? Kalau dulu itu kenapa perempuan itu tidak boleh keluar kemana tidak boleh keluar dan lain sebagainya. Ya, jangan salah ya. Dari kalangan sahabat itu para ahli ilmu itu banyak loh. Dari kalangan tabi'in itu Aisyah itu punya murid banyak banget, rata-rata perempuan semua. Ya, salah satunya kan ada namanya, siapa namanya, Sukainah
Ya, Sukainah itu muridnya Aisyah itu. Ada juga namanya Fatimah binti Tolhah. Itu para ulama dari kalangan kalangan tabi'in semua itu. Iya. Ada. Kalau masa dulu itu kenapa perempuan itu tidak boleh berjalan jauh dulu itu karena emang kondisi tempat yang tidak aman. Ya, yang tidak aman. Ya kalau sekarang itu kan semuanya kan sudah serba serba memungkinkan untuk siapapun untuk menuntut ilmu. Bagi yang mau keluar negeri ya tinggal pintar-pintar menjaga diri di sana, ya bergaul, menjaga pergaulan. Ya kalau perlu di sana ada teman yang memang senantiasa yang sama-sama saling mengingatkan, karena nggak ada batasan ya, tidak ada batasan juga buat perempuan itu. Contoh lah almarhumah rektor kita lah, almarhumah rektor kita itu sampai pada jenjang keilmuan yang luar biasa lah kalau menurut kita sekarang itu. Ya satu-satunya mungkin salah satu dari sekian banyak ulama perempuan yang sampai sekarang itu ya ilmunya namanya masih diingat ya, masih dipakai. Bahkan murid-muridnya pun ketika pasca beliau wafat itu banyak yang menyanjung bagaimana komitmen dan bagaimana ketika berhadapan sama ilmu itu fokus dan benar-benar konsisten dan konsen di sana. Itu tidak ada masalah Ponita. Ada masalah di sana. Silakan yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, terakhir saya ingin menyampaikan sebuah kisah ya. Kisah ini saya dapatkan dari di sebuah video yang disampaikan oleh ulama Syam ya. Ulama Syam mengatakan seperti ini. Ada seorang ibu suatu ketika datang ke makbaroh, ya, ke perkuburan, ya pemakaman, minta kepada yang tukang gali makam itu menggali sebuah lubang buat anaknya. Ya, ketika jenazah turun, jenazah anaknya turun, kemudian dibuka kerandanya kalau di sini keranda dibuka, terus yang penggali kuburan tadi itu turun ke bawah ke liang lahatnya. Ketika diletakkan dan dibuka kafannya, ya diletakkan pipinya mayat itu di tanah itu, si penggali kubur tadi itu tiba-tiba kaget melihat di depannya Allah bukakan taman di antara taman-taman surga, dibukakan seluas-luasnya, sampai pingsan tuh orang. Ya, pingsan, akhirnya diangkat ke atas diceritakan bagaimana dia melihat keanehan di bawah sana, keajaiban, dibukakan taman-taman di antara taman-taman surga itu, wah sekali, indah sekali katanya. Orang menyangka nih, ini orang ngigau nih katanya. Orang ngigau nih katanya. Nah, selang berapa bulan berikutnya ibu itu datang lagi. Ibu itu datang lagi dan menceritakan minta lagi untuk menggalikan satu lubang lagi di dekat lubang kubur anak kemarin. Ya, ketika kejadian yang dia dapatkan oleh si penggali kubur itu, dia saksikan lagi yang kedua kalinya. Kemudian dia naik ke atas, dia kejar tuh ibu-ibu. Ibu. Ya, ini ibu, Anda ini siapa sih katanya? Ya, emang kenapa? Wallahi katanya, aku melihat dari kemarin kejadian berapa bulan lalu, ya, bahwa kuburan ini anakmu ini yang dua ini Allah bukakan taman-taman surga bagi mereka berdua. Ibu itu mengatakan, anakku ini penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu. Ya, para ahli ilmu pelajar ilmu. Sedangkan yang barusan di makam itu adalah kakaknya. Kakaknya yang berprofesi sebagai tukang kayu, yang mana usahanya tersebut untuk membiayai adiknya. Itu luar biasa banget ya. Ya, makanya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, itu benar sekali. Ya, makanya pintu-pintu surga itu banyak ya.
Pintu surga itu banyak. Iya, bisa melalui sholat, bisa melalui zakat, bisa melalui haji, bisa melalui menuntut ilmu. Nah, yang menuntut ilmu itu yang paling gampang sekali. Ya, Anda sekarang menuntut ilmu, ya, dalam rangka menuntut ilmu, tiba-tiba wallahu alam naudzubillah min dzalik, tiba-tiba wafat, ya Anda masih dalam status sebagai pelajar, penuntut ilmu, thalib, itu Allah mudahkan jalan ke surga bagi mereka bagi para penuntut ilmu itu. Itu ya. Saya kira cukup ya. Sudah jam 7.30. Banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan materi tentang ilmu ini, karena ini penting sekali ya, karena profesi kita sekarang ini, profesi kalian, keadaan kita sekarang ini sebagai penuntut ilmu ini, karena banyak sekarang dunia pendidikan sekarang ini mereka menuntut ilmu tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menuntut ilmu. Itu ya. Mereka menuntut ilmu tapi nggak tahu cara menuntut ilmu. Nah, itu yang bahaya itu. Menuntut ilmu tapi nggak tahu cara menuntut ilmu. Ya, di antaranya tidak tahu adab menuntut ilmu, tidak tahu bagaimana haknya guru, tidak tahu bagaimana seharusnya dia menuntut ilmu, kapan dia harus tidur, berapa banyak kadar makanan yang harus dia makan. Itu kan penting sekali ya. Penting sekali ya. Ya, kapan waktu-waktunya harus murojaah, kapan waktu-waktunya harus nambah pelajaran dan lain sebagainya. Itu penting ya, penting untuk ya, penting untuk untuk dipelajarin. Terakhir ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Berbahagialah bagi Anda sekalian yang mempunyai cita-cita sebagai guru. Karena hadis yang biasa kita dengar, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi kan. Tapi ada hadis yang ada Rasul yang lain mengatakan seperti ini. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlati fi juhriha wal huta fil bahri. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi sampai semut di lubangnya dan ikan di lautan la yusalluna ala muallimil khair. Masyaallah itu ya. Itu hadis luar biasa banget kalau menurut saya dahsyat sekali itu hadisnya. Berselawat bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, berselawat bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Maka beruntunglah teman-teman yang hari ini yang punya anak-anak di binaan, misalnya ngajar ngaji, mungkin itu kita anggap itu remeh ya. Tapi masya Allah, Rasul mengatakan Allah dan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi sampai semut di lubangnya dan ikan di lautan la yusalluna, berdoa. Salat di sana arti berdoa, bersolawat bagi para pengajar ilmu. La yusalluna ala muallimil khair, bagi pengajar kebaikan. Makanya jangan lepas, karena begini, kalau bicara tentang cita-cita profesi di zaman-zaman sebelum penjajah, sebelum kemerdekaan dulu, ya, profesi yang paling dicari oleh para anak muda pada saat itu, saat dulu itu pengajar. Ya. Fakultas yang paling susah dimasukin pada masa dahulu itu adalah fakultas keguruan. Itu paling susah dimasukin. Kenapa? Karena nggak sembarang orang bisa masuk fakultas keguruan itu. Untuk menjadi guru itu nggak gampang kalau dulu itu. Kalau sekarang kan ya, kalian lihat ya fakultas dulu fakultas yang paling banyak peminatnya dan paling gampang masuknya fakultas tarbiyah sekarang. Ya, itu benar-benar disaring dan benar-benar harus ada kualifikasi dan nilainya. Kalau sekarang itu ibarat seperti inilah, fakultas kedokteran lah, fakultas ekonomi, fakultas favorit pada masa dan itu masuknya pun susah. Nilai yang paling tertinggi itu otomatis masuk di fakultas keguruan. Kalau masa dahulu itu. Ya. Jadi begitu ya. Ini mukadimah silakan dibaca-baca lagi, silakan dibuka-buka lagi. Ada hadis yang terkait dengan menuntut ilmu. Itu saja mungkin. Silakan ditutup pemakalah langsung aja. Neng Zenit, masih ada nggak orangnya? Ya udah, kalau tidak ada biar saya menutupnya. Itu saja. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Terima kasih, Pak. Pak. Oke. Di jalan, Pak. Ya. Oke.